Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Tarisa Putri Cahyani dari program studi Statistika MIPA UGM. Aku merupakan salah satu anggota tim KKN PPM UGM JT104 yang saat ini sedang melakukan pengabdian di Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan kasih pembelajaran dasar Microsoft Excel untuk siswa sekolah menengah atas. Nah, ketemu lagi kita di materi kedua. Nah, apa sih yang ada di materi kedua saat ini? Yuk, langsung aja. Nah, jadi aku bakalan kasih contoh kasus gimana cara melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Langsung aja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, jadi diketahui digunakan aritmatika penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi nanti kita tahu dulu ada data 1 dan data 2 yang berisi angka yang akan kita gunakan dalam aritmatika. Kemudian ada rumusnya untuk masing-masing aritmatika, kemudian ada kolom hasil. Yang pertama, untuk aritmatika penjumlahan. Dengan data 1 sama dengan 20 dan data 2 sama dengan 5, nah rumus penjumlahan kan data 1 ditambah data 2. Berarti cara nulis hasilnya, jadi gini teman-teman, kalau kita mau masukin rumus dalam Microsoft Excel, kita harus mulai dengan tanda sama dengan. Oke, setiap masukin rumus. Jadi, untuk aritmatika penjumlahan, rumusnya adalah sama dengan, kita klik data 1, ditambah data 2-nya juga diklik. Nah, untuk memunculin hasil, kita klik Enter. Nah, hasilnya 25. Benar kan kalau dalam penjumlahan 20 ditambah 5 hasilnya 25? Oke, selanjutnya untuk aritmatika pengurangan. Dengan data 1 sama dengan 20, data 2 sama dengan 5, hasilnya berarti sama dengan, kita klik data 1, dikurangi data 2 yaitu sama dengan 5, dan klik Enter. Nilainya sama dengan 15. Oke, lanjut. Untuk perkalian berarti masukin sama dengan klik data 1 dikali tanda bintang data 2. Oke, kita pakai perkalian tuh pakai tanda bintang ya teman-teman, karena kalau pakai X nanti munculnya malah bukan perkalian. Oke. Nah, untuk pembagian kita klik sama dengan data 1 dibagi pakainya tanda garis miring atau per ya teman-teman. Berarti sama dengan data 1 diklik, dibagi atau garis miring, kemudian data 2, kemudian klik Enter. Nah, ini udah muncul hasil-hasilnya udah sesuai kan? Nah, jadi misal nih ya, kalau kita mau ganti data 1 atau data 2, nanti hasilnya bakalan ngikutin dari nilai data 1 atau data 2 yang telah kita ubah. Jadi misal gini nih, di penjumlahan data 1 yang 20 mau aku ganti jadi 50. Nah, klik Enter. Nah, hasil bakalan ngikutin. Begitu juga dengan data 2. Nah, di pengurangan ya, misal kalau aku kurang jadi 20 dikurangi 10. Klik Enter. Nah, nilainya jadi berubah juga di hasil. Gitu. Udah paham kan? Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Contoh kasus 2. Nah, aku bakalan kenalin kalian mengenai contoh kasus untuk rumus penjumlahan antar kolom dan antar sheet. Gimana itu? Langsung aja masuk ke sheet 2. Nah, jadi di contoh kasus kali ini kita tahu data penjualan dari 4 toko untuk bulan Januari dan Februari. Nah, di toko 1 untuk barang buku terjualnya 40, toko 2 45, toko 3 20, dan seterusnya. Nah, kita tuh mau cari total buku untuk keempat toko. Nah, ini ke samping dulu ya teman-teman. Nah, dari toko 1, toko 2, toko 3, dan toko 4, jumlah buku yang terjual tuh berapa sih? Nah, untuk cari total kita bisa gunakan rumus SUM. SUM. Itu rumus untuk penjumlahan. Gimana cara masukinnya? Seperti pada materi sebelumnya, kita kalau masukin rumus harus mulai pakai tanda sama dengan. Oke, berarti sama dengan SUM, kurung buka, kemudian kita klik toko 1, kemudian kita blok sampai dengan toko keempat. Oke, kemudian tutup kurung,
Kita klik enter. Nah, 40 ditambah 45 ditambah 20 ditambah 10, hasilnya benar 115 kan? Nah, oke. Kalau udah benar, kita bisa tambah untuk nama barang yang lain. Misal di tas, berarti pakai sum, kurung buka, toko 1, di blok sampai dengan toko 4. Kurung tutup, klik enter. Oke, buat mempercepat perhitungan, kita bisa langsung pakai drag. Nah, gimana sih cara ngedrag tuh? Pertama, kita blok dulu untuk nama barang buku dan tas. Pakai shift ya, teman-teman. Oke, untuk mempercepat kita bisa pakai ini. Nih, kita bawa kursor kita ke sel bagian pojok kanan bawah hingga membentuk tanda positif berwarna hitam. Nah, ini kan udah berwarna hitam nih. Kita klik tahan, kemudian kita bawa kursor kita ke bawah. Aduh, maaf. Nah, ini, terus klik ke bawah. Aduh, ini kita nggak perlu ya teman-teman. Soalnya yang jumlah kan kosong ya. Oke, udah kan. Berarti untuk yang nama barang alat tulis, total dari keempat toko ada 120. Untuk kertas ada 115. Nah, sekarang kita bakalan hitung jumlah barang yang terjual dari masing-masing toko. Gimana caranya? Pakai sum lagi. Sama dengan sum, kurung buka. Nah, klik untuk barang buku, tas, alat tulis, dan juga kertas. Kemudian kita kurung tutup. Enter. 100. Kemudian untuk toko kedua, sama seperti sebelumnya, sama dengan sum, kurung buka, ada buku, tas, alat tulis, dan juga kertas. Oke, kurung tutup. Enter. Nah, kita bisa juga pakai drag ya teman-teman. Nah, berarti kalau drag yang sama, kita blok untuk toko 1 dan toko 2. Kemudian kita bawa kursornya ke bagian pojok kanan bawah hingga membentuk positif hitam. Kita klik tahan, kemudian kita geser ke kanan. Nah, ini merupakan total penjualan dari bulan Januari. Ada 395 barang yang telah terjual. Kemudian selain pakai rumus sum, kita bisa juga pakai subtotal. Nah, gimana sih caranya? Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu jumlah buku yang terjual dari keempat toko. Sama dengan subtotal, kurung buka. Nah, kita kan cari sum ya teman-teman. Berarti di option sini yang sum itu nomor 9. Berarti function number yang kita pilih adalah 9. Nah, function number-nya udah kepilih. Nah, di sini udah ada tercantum rumus pakai titik koma untuk penyelesaian function number. Nah, berarti setelah angka 9 kita klik titik koma, kemudian kita pilih yang akan dilakukan penjumlahan. Ini. Kemudian kita tutup kurung, klik enter. Nah, buku untuk keempat toko didapatkan penjualannya ada 165. Itu. Lanjut, kita mulai lagi. Sama dengan subtotal, kurung buka. Nah, sum di 9 berarti 9 untuk function number-nya, titik koma, kemudian kita blok untuk penjualan tas di toko 1 sampai dengan toko 4. Kurung tutup, enter. Nah, kita bisa pakai drag ke bawah untuk penyelesaian yang lebih cepat. Nah, selanjutnya untuk toko 1 penjualannya dalam bulan Februari itu berapa sih? Nah, bisa sama dengan subtotal, kurung buka, sama lagi berarti 9, titik koma, kita blok per masing-masing barang untuk tiap toko. Nah, ini subtotal, kurung buka,
9 titik koma untuk toko kedua. Nah, kita bisa lakukan drag sampai dengan toko keempat. Nah, selanjutnya kita bakalan jumlahin penjualan untuk semua barang untuk keempat toko ya. Berarti pakai sum aja ya teman-teman. Sama dengan sum kurung buka dari total per masing-masing barang. Oke, klik enter. Ada 555. Nah, di sini aku bakalan hitung untuk penjualan dari masing-masing bulan. Berarti kan aku tinggal jumlahin pakai sama aja ya teman-teman, atau mau pakai plus pakai sama aja ya. Sama dengan sum, kita klik nomor ke-1 yaitu jumlah untuk total barang Januari, titik koma untuk bulan Februari. Kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, penjualan untuk bulan Januari dan Februari itu totalnya ada 950. Nah, selanjutnya untuk yang penjumlahan antar sheet. Nah, pertama, gimana bisa kebentuk ini? Aku mulai dari awal ya. Oke, yang pertama, untuk toko 1 bulan Januari dan Februari. Seperti biasa, untuk masukin rumus, kita harus mulai dengan tanda sama dengan. Berarti, sama dengan. Nah, kita masuk ke sheet 2, yaitu toko 1 untuk barang buku ditambah dengan toko 1 untuk buku di bulan Februari. Kemudian klik enter. Nah, nilainya 90. Kita mulai lagi di toko kedua untuk buku. Sama dengan kita klik sheet yang isi data penjualannya. Kemudian kita klik toko kedua buku ditambah toko kedua buku untuk bulan Februari. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti sebelumnya kalau mau cepat bisa pakai rumus drag. Nah, seperti biasa kita blok dulu, bawa kursornya ke pojok bagian kanan bawah hingga membentuk tanda positif hitam. Kemudian kita klik tahan, dibawa ke kanan. Nah, udah. Terus setelah itu untuk ke bawah juga sama teman-teman. Ini udah di blok ya. Kemudian kita bawa kursornya ke bagian pojok kanan bawah. Kemudian kita klik tahan. Kemudian di drag ke bawah. Nah, langsung keisi deh semuanya. Nah, langsung kita pakai total, bisa pakai sum atau pakai subtotal. Kita pakai sum aja ya teman-teman biar lebih mudah. Sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok yang mau kita tambahin, kemudian kurung tutup, klik enter. Nah, lanjut lagi sama dengan sum, kita blok semuanya, kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, untuk mempercepat seperti yang tadi, kita drag ke bawah. Nah, ini dia. Kemudian, yang toko 1, untuk masing-masing toko, seperti rumus total sebelumnya, pakai sum, kurung buka, kemudian kita blok, kemudian kita kurung tutup, kemudian klik enter. Lanjut lagi, sama dengan sum, kurung buka, toko 2, kita klik semuanya, dan enter. Nah, ini kita blok, kemudian kita drag. Oke. Nah, udah benar kan? Sama dengan sum, kurung buka, kita total semuanya 950. Nah, ini penjualannya udah sama kayak yang ini. Berarti artinya contoh kasus ini udah benar, udah perhitungan yang udah aku lakuin ini udah benar. Jadi itu ya teman-teman cara buat ngelakuin rumus penjumlahan antar kolom dan antar sheet. Nah, sekian dari materi kedua kali ini. Semoga materi yang aku jelasin tadi bisa dipahami dengan mudah dan semoga materinya bermanfaat. Sekian dari materi kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.